Mas Fahmi budi. Mas Fahmi. Oh, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sawa ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Nasaihul Ibad Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Maki rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati syahr Ramadan wa bi barakati majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Bismillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedaya, jamaah rutin pengajian Ramadan kitab Nasaihul Ibad setiap minggu dan Rabu, setiap minggu dan Rabu di Aula Sarinyala setiap ba'da subuh khusus ing bulan Ramadan. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa nikmatah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan bab sebelumnya, sekarang halaman 5, makalah yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim.
Al maqalatul khamisatu utawi pitutur kang nomor 5 iku an Utsmana dan riwayataken saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Utsman bin Affan. Hamud dunya utawi mrihatin akan perkara dunya iku zulmatun andade akan peteng fil qalbi ing dalem ati. Wa hamul akhirati lan mrihatin akan perkara akhirat iku nurun dados cahaya fil qalbi ing dalem ati. Ai tegese al husnu utawi mrihatin ake fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantung bid dunya kelawan dunya iku sara andati akan apa al husnu iku mutliman peteng fil qalbi ing dalem ati. Wal husnu lan utawi mrihatin aken fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantung bil akhirati kelawan akhirat iku sara andati aken apa al husnu iku munawwiron madangake lil qalbi marang ati. Allahumma duh Gusti Allah la taj'al ampun andadosaken panjenengan ad-dunya ing dunya ing perkara dunya akbaro hammina ingkang agung-agunge perkara kita agung-agunge prihatin kita wala mablagha lan ampun andadekaken ing dalem enggon nggih lan ampun kang ing dalem enggon nggih ilmina tutuke ilmu kita. Para hadirin rahimakumullah, niki adalah makalah yang kelima dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ingkang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'lam Mekah. Temriku dikatakan wonten riwayat saking Utsman bin Affan radhiyallahu an, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Prihatin atau susah dengan urusan dunia itu zulmatun akan mendatangkan kegelapan di dalam hati. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi, dan susah atau memprihatinkan perkara akhirat akan menjadi cahaya di dalam hati. Ini dua perkara yang bertolak belakang, tetapi kalau kita sadari akan menjadi sebuah solusi dalam kita keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sing dimaksud nopo? Nggih. Sing dimaksud hammud dunya zulmatun fil qalbi itu al husnu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara mutliman fil qalbi. Artinya seseorang itu susah berangan-angan dan bergantung terhadap urusan dunia. Seolah-olah dunia ini solusi yang paling menyelesaikan ketika urusan di dunia. Itu jadi dikatakan al-muta'allaqah, orang bergantung terhadap dunia. Panjenengan punya jabatan, maka panjenengan hanya bergantung pada jabatannya. Sampean punya ilmu, maka sampean hanya bergantung kepada ilmu. Sampean punya kekayaan, sampean bergantung dengan kekayaan itu, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sampeyan akan al-muta'allaqati bid dunya, akan bergantung kepada dunia, dan semua itu lek dipikir terus tentang urusan dunia, maka menjadi mutliman fil qalbi, mendatangkan kegelapan hati. Jadi atine atos, Pak. Salah satu wong atine atos itu mikir dunia tok. Kaya-kaya gak golek duit gak iso mangan. Nggih. Lek pancen sampe ngurusi gak iso mangan, nyun sewu, tumo sampean niku lho, tumo. Sing ngeki mangan sinten? Kan itu. Berarti kalau kita gumantung atau menggantungkan diri terhadap uang atau harta dunia,
maka kita berarti meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Jadi kalau manusia tidak takut tidak makan sebab urusan dunia, maka kita lihat semut gak nyambut gawe ya iso mangan. Ngiler dah. Tumo ya gak nyambut gawe iso mangan. Ini harus difahami. Jadi urusan dunia itu soro mutliman fil qalbi, akan mendatangkan kegelapan hati. Lah hadis niki dalam kitab Nasha'il Ibad niku riwayat saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 656 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Di waktu zaman Quraisy, zaman Kanjeng Nabi, dari ribuan orang Quraisy sing isok maca, isok nulis namung 22 orang. Termasuk salah satunya sahabat Utsman bin Affan. Itu isok maca, isok nulis, Pak. Jadi waktu itu orang yang bisa membaca nulis di zaman Quraisy wong sing luar biasa. Ya, wong sing luar biasa. Jadi dari 1000 orang cuma satu yang bisa baca tulis. Lah termasuk Utsman bin Affan. Dan beliau termasuk nopo khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian diganti Utsman bin Affan, lalu diganti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Okay. 4 khalifah. Beliau khalifah yang ketiga. Okay. Lah bapaknya Utsman bin Affan itu bernama Affan bin Al-As, sing wafat tahun 632 Masehi. Sedangkan ibunya niku bernama Arwah binti Quraisy binti Rabi'ah. Ya, sing napa beliau masuk Islam dijak Abu Bakar As-Siddiq. Dijak Abu Bakar As-Siddiq. Rata-rata tokoh-tokoh Quraisy lah sing sugih-sugih, sing punya jabatan tinggi ketika waktu itu mampu ditaklukkan oleh ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Zubair bin Awam. Salah satunya itu diajak masuk Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ibunya Utsman bin Affan menika Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah, kemudian menjadi salah satu kelompok as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Semua bojone Utsman bin Affan pinten? Bojone pinten, Pak? Sama semua kali iki. Dzurun apa jenenge iku? Jabatan beliau. Dua cahaya, ya, Dzun Nurain. Ya, dia punya 2 cahaya. Artinya Utsman bin Affan niki ngawini loro anak Kanjeng Nabi. Dianggap 2 cahaya. Mboten. Bojoe Utsman bin Affan niki jumlahe 8. Gak medeni. Sampe gak niru. Ojo niru. Situ gak ngatasi kok njaluk akeh. Nggih. Bojone 8, Pak. Nggih. Sinten mawon? Ya. Pertama adalah Ummu Amr. Ya, Ummu Amr binti Jundub Al-Asdiyah. Niki bojo pertama. Ketika beliau masih di Mekah. Kemudian dari istri pertama ini punya anak 5. Nggih. Punya anak 5. Kemudian bojo kedua itu Asma binti Abu Jahal. Ini adalah enggak punya anak. Ya. Kemudian menikah dengan Ruqayyah binti Rasulillah. Ya. Ruqayyah binti Rasulillah. Kemudian wafat tahun 632, ya. Dan menikahi adik Ruqayyah namanya Ummu Kulsum binti Rasulillah. Ya wafat pisan. Ya, keduanya enggak punya anak. Kemudian Rabi maneh ambek namanya Fatihah binti Ghazwan. Duwe anak jenenge Abdullah bin Utsman. Kawin malih kali Ummul Banin binti Uyainah. Duwe anak jenenge Abdullah juga bin Utsman.
Lah, kemudian kawin lagi dengan Fatimah binti Al-Walid, duwe anak 3 dan seterusnya. Ana 8 bojone niki. Ana 8. Lah, salah satu keturunan Utsman bin Affan niku sing jenenge Abban dari istri pertama niku. Nggih. Abban istri pertama iku sing wafat tahun 723 Masehi di Baqi ya. Niku dados ulama fikih yang masyhur. Bahkan pernah menjadi gubernur Madinah. Seorang tabi'in yang ahli hadis, ahli tafsir, ahli sejarah. Niki salah satu turunan dari Sayyidina Utsman bin Affan yang menjadi ulama besar. Bahkan beliau dalam catatan para ulama, Abban bin Utsman itu juga punya kitab yang termasuk salah satu kitab tentang biografi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau termasuk penulis pertama dari Syirah An-Nabawiyah. Kemudian hadis beliau juga diambil oleh Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Juga diambil salah sebagian hadisnya oleh Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran, dalam kitab Sahihnya. Jadi termasuk yang diakui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu an ini termasuk sahabat Nabi sing sugih, Pak. Sugih kalau murad beliau. Terbukti napa kalau murad, ya. Beliau ketika perang Dzatur Riqah tahun 626 Masehi dan juga ada perang Ghatafan, diperintah Nabi untuk menjadi pejabat ad interim. Jadi sahabat agak sing metu perang niku ditunjuk Utsman bin Affan jadi pejabat sementara di Madinah. Jadi kalau misalnya ada menteri di Indonesia yang haji ya, atau ada urusan luar negeri, maka ad interim, pejabat sementara, itu sudah dilakukan pada zaman kanjeng Nabi. Jadi tidak boleh sampai kemudian mengatakan enggak sah, itu anak presiden, menteri memberikan kekuasaan kepada yang lain sebagai ad interim, ya sementara, itu boleh, ya itu boleh, apalagi ada aturan dan undang-undangnya. Contoh, ketika perang Tabuk niki tahun 630 Masehi ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an ini nyumbang biaya perang itu dihitung ya, sepertiga dari biaya perang disumbang Utsman bin Affan. 950 unta. Oh bayangno. 70 kuda perang dan uang 1000 dirham dikekno Kanjeng Nabi. Ya, berapa jumlah uangnya? Ayo dihitung. Waktu itu sahabat Utsman nyumbang unta gawe perang itu 970 ekor unta. Lek unta gawe perang zaman Quraisy, zaman Nabi dulu, unta sing paling larang, Pak. Sebab melaku gurun. Siji rega unta lek jaman saiki sing unta sing apik, sing kuwede, sing kuat, nggih, sing larang itu kurang lebih regane 40 juta. Lah lek unta jumlahe 970 ping 40 juta, pinten miliar niku disumbang Utsman bin Affan. Lek diregani sakniki berarti ketemu pinten? Ketemu lek anggap ae 30 juta lah. Ketemu pinten? Ketemu kurang lebih 28 miliar. Loh, gak sugih ta, Pak. Lek dihitung saiki lho. Dihitung saiki. Nah, kemudian rega kuda. Beliau nyumbang 70 kuda perang. Lek kuda perang di Arab iku larang, Pak. Ya, larang sebab impor. Impor. Sampai saya tuku Mercy impor ke Jerman, larang mboten? Larang. Jadi nyumbang 70 ekor kuda, sak kuda perang paling apik sak ekor iku regane pinten? Nggih, regane kurang lebih nggih petang puluh jutaan, 70 juta sampai itu kan.
ping 70 4.100.000.000 ditambah duit 1.000 dirham. Lek dihitung dirham Uni Emirat Arab itu kurang lebih ya sekitar 4 sampai 5 miliar. Total bantuan perang dari pribadi dari sahabat Utsman bin Affan kurang lebih adalah 49 miliar. Loh. Sampeyan di desa mono kira-kira dicekel apa ditokno? Dicekel apa ditokno, Pak? Dicekel eman niki mboten, Pak. Makane wong alim, wong soleh, kiai, ulama ya itu kudu sugih. Sebab apa? Kiai, ulama atau orang-orang soleh, orang-orang alim itu malah akeh ngetokno dhuwit timbang nerima dhuwit. Sampeyan coba diundang misalnya no luar kota, melaku apa numpak mobil, Pak? Mobil tuku apa nyolong? Tuku. Lah lek mobil welek kira-kira mogok tutunggon enggak nih? Mboten. Terus tuku durung bensine, durung bayar sopere, durung bayar tole dan sebagainya. Maka kudu duwe duit. Wong alim, wong soleh, kiai, ulama kudu sugih. Lek gak sugih, gak iso dakwah. Nggih. Kasih dakwah, maka harus sadari. Makanya kita harus bersyukur. Andai kata ada orang alim, ulama, kiai atau orang soleh sugih, bersyukur kita. Sebab nopo? Dunya atau arto sing cekel wong alim iku luwih manfaat timbang cekel wong fasik. Nggih. Wong fasik duwe duwe gak gawe dakwah, gawe sabung ayam. Bener ya? Gawe sabu-sabu, gawe cangkruan. Digawe nak soboe kermel misale nggih utawa sabu-sabu utawa wis ngoten niku ya enggak manfaat blas lek dicekel wong fasik. Itu contoh banyak sumbangan Utsman bin Affan ini dalam perang-perang Kanjeng Nabi. Makanya ketika dakwah atau ketika kita jadi pendakwah ya atau berjuang dalam agama Islam itu kedah golek wong sugih dadi mitra dakwah. Lek iso sing dakwah sugih. Nggih, kudu sugih. Lek gak sugih angel jaman sakniki niku. Wis sampe misalnya pinter, nggih, sampean pinter pol, wis pol-polan ya. Tapi gak sugih. Kira-kira wong hormat mboten? Mboten. Kiai kok kere. Susah ya. Kiai kok kere. Lah tapi lah alim, pinter, soleh terus sugih. Lah niki dihormati banyak orang. Zaman sakniki niku Masya Allah ukurane duwe. Nggih. Contoh malih yang paling spektakuler ketika Madinah niku dilanda paceklik. Apa paceklik? Kemarau ya. Ada satu sumur punya orang Yahudi. Ya. Itu sumbernya Masya Allah iso ditimba wong sak kecamatan niku. Kantente. Akhirnya wong muslim niki kali wong Yahudi mau lek njogo banyu nek sumure luwarang Pak regane. Nomor loro antri murid dhewe. Dhisikno wong Nasrani, wong Yahudi didhisikno. Sambat no Kanjeng Nabi. Kemudian Utsman bin Affan marani sendiri sumur dituku Pak sumur niku. Kalau Utsman bin Affan pinten 35.000 dirham. Lek sakniki dihitung nggih, lek dirham Emirat Arab sing emas ya, sing perak niku kurang lebih ya lek dikalikan 4 juta pinten niku? 120 miliar. Jadi sumur itu dibeli Utsman bin Affan kurang lebih 100 miliar. Lek dihitung sakniki. Oh, luar biasa. Sugih mboten? Sugih. Ya. Sehingga sahabat Nabi sugih-sugih ya menopang dakwah Kanjeng Nabi. Akhirnya sumur tadi dipek Utsman bin Affan dibeli dan kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin di Madinah. Silakan ambil sepuas-puasnya. Sampai saat ini sumur namanya sumur murah ya, sumur rumah itu mboten tentek sampai saat ini Pak. Tidak pernah habis air sumurnya. Bahkan sekeliling sumur tadi niku tumbuh banyak pohon kurma yang bagus kualitasnya.
kalau dihitung zaman tahun 70-an itu ono kurang lebih 2000-an pohon kurma sekitar itu, dan diwakafkan sampai sekarang masih utuh sumurnya dan dikelola oleh Menteri Pertanian Arab Saudi. Dan hasil wakaf tadi ya, kemudian disimpan, didirikan Bank Utsman bin Affan. Sewonten bang ini Pak, hasil sumur wis pirang ewu tahun niku Pak, sumur niku. Dan hasil dari penjualan itu di bank tadi kemudian dibelikan lahan, bangun masjid, bangun hotel untuk orang-orang haji. Dan 1 tahun minimal dari laporan Bank Utsman bin Affan niku minimal 1 tahun bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih minimal 200 sampai 500 miliar setahun. Wong wis mati ribuan tahun tapi saya ngolehno hasil ke umat Islam. Dan ini jariah pinten nih, masya Allah, nggih, luar biasa nih bang. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Nah, ketika masa Abu Bakar jadi khalifah, nggih tampil malih sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu iki ada paceklik, panen gagal, pokoknya kurang pangan masyarakat Madinah dan sekitarnya. Kemudian Utsman bin Affan ini membeli gandum di Madinah itu diborong kalau Utsman bin Affan. Gandum wong sugi-sugi diborong sampai gandum itu ditumpakno 1000 unta. Biyen kalau kendaraan biyen. Cara saiki ditumpakno pickup 1000. Coba sampean bayangno piro niku bantuan Utsman bin Affan. Niki para hadirin rahimakumullah ya. Niki jadi ketika kita melihat orang soleh itu kaya atau orang alim atau ulama kaya, oke, tidak usah kita seudon, nggih. Mendingan yang kaya ulama-ulama kita karena kekayaannya itu pasti ditasarufkan kepada manfaat ummah untuk ilmu ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan khalifah yang pertama memperluas Masjidil Haram, memperluas Masjid Nabawi itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian beliau juga mendirikan membentuk polisi keamanan. Jadi yang pertama kali membentuk polisi keamanan ya, kalau misalnya polisi RI ini kan, niku Utsman bin Affan. Sebab nopo? Wong sing haji, wong sing tawaf, wong sing ziarah tambah kathah. Kemudian dibentuk polisi keamanan, polisi ketertiban ya. Kemudian beliau juga membangun gedung mahkamah pengadilan. Lek mahkamahnya sudah ada zaman Umar bin Khattab. Cuma untuk gedung mahkamahnya dibangun oleh Utsman bin Affan. Banyak prestasi. Contoh lagi, beliau sudah menguasai daratan yang lautan ya. Kemudian beliau membentuk angkatan laut yang terkuat di Jazirah Arab. Lek memperkuat tentara larang apa murah? Larang. Durung seragame, durung pedange, durung kapale, macam-macam. Jadi betul-betul beliau adalah orang yang kaya, Pak. Dan ketika zaman Utsman bin Affan, karena dia orang terdidik, orang intelektual, ya, pertanian di Madinah itu dimodernkan. Zaman sakmono, Pak. Zaman sakmono itu dimodernkan, sehingga hasil panen dari kurma, gandum dan sebagainya tambah tinggi. Sehingga perdagangan Madinah di zaman Utsman bin Affan bisa menguasai sampai ke Romawi, sampai ke Persia, bahkan saya curiga juga bisa masuk ke daratan Nusantara. Sebab kerajaan Sriwijaya atau sebelumnya ternyata punya MOU perdagangan dengan orang-orang Arab. Ya. Zaman Utsman, zaman Sayyidina Ali. Ini kisah tentang Utsman bin Affan. Nah, kuasa sangat prestasi beliau. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar wafat,
tahun 634 Masehi, maka orang yang dibisiki kali Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Utsman bin Affan yang mengatakan bahwa yang meneruskan khalifah ini adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar niku ditunjuk ya kali Abu Bakar As-Siddiq dengan pesan yang diterima oleh Utsman bin Affan. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini wafat, maka beliau menggantikan Umar bin Khattab, tapi dengan cara pilihan, musyawarah. Jadi musyawarah niku, pilihan niku termasuk salah satu bentuk demokrasi dalam Islam. Paham nggih? Pilihan-pilihan niku lho, Pak. Niku bentuk demokrasi yang pernah dilakukan ketika memilih khalifah ketiga di zaman Utsman bin Affan. Nah, karena pilihan maka ada penjaringan sahabat niki akhirnya mengerucut pada 6 sahabat dicalonkan. Ono Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah. Calon malih ono jenenge Utsman bin Affan. Calon malih ono jenenge Abdurrahman bin Auf sing wafat tahun 652 Masehi di Yordania. Wonten juga menyalonkan diri sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sing wafat tahun 674 Masehi di Baqi. Nyalon juga sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an sing wafat tahun 657 Masehi di Basrah. Juga mencalonkan sahabat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi di Basrah, Irak. Akhirnya dari 6 calon ini mundur 4. Jadi termasuk Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam mundur dari pencalonan. Oh, nggih. Tinggal 2. Sinten? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dipilih kali musyawarah Madinah, terpilih Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan ketika Khalifah Utsman bin Affan terpilih khalifah ketiga, usia beliau 73 tahun. Tuwek, Pak. Jadi anak presiden umur tuwek kayak Pak Prabowo. Iya kan? Oh, wis ana zaman Khalifah Utsman bin Affan ketika terpilih menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab, beliau berusia 73 tahun. Wis tuwek. Tapi saya mampu. Semua sudah ada, Pak, kalau kita mau belajar sejarah ya. Jangan kemudian tahu nyalon ya kan? Itu jangan. Kalau itu mampu dan memang pilihan masyarakat sama dengan Utsman bin Affan dipilih dalam musyawarah para sahabat dan perwakilan dari suku-suku, itu akhirnya dimenangkan Utsman bin Affan. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Di situ ada hamud dunya zulmatun fi qalbi. Lek wong susah, susah atau memprihatinkan keadaan dunianya. Ya. Jadi angen-angen dunyane iku zulmatun fi qalbi, bakal dadekno peteng atine. Ya. Makane godaane wong sugih itu siji loman. Godaan wong melarat itu sabar. Wis. Dari 2 hal ini sing gede pahalai adalah wong miskin, wong fakir sabar. Luwih gede pahalai timbang wong sugih loman. Seharusnya begitu. Cuma sane kata wong gak duwe, wong fakir miskin gak kuat ujian. Nggih. Akhirnya nyun sewu, nyolong-nyolong titik apa-apa. Nyolong titik. Ya. Tapi sing kurang ajar mana wong wis oke, jabatan dukur korupsi, ini kurang ajar ya. Tambah kurang ajar ya. Ini. Jadi sedih urusan dunia, ya. Sedih urusan dunia, khawatir dengan urusan dunianya. Akhirnya orang itu cinta dunia. Cinta dunia enggak hanya wong sugih tok. Wong melarat pun kata Imam Ghazali juga bisa cinta dunia. Apa? Sebab dia khawatir dengan urusan dunianya. Ngakhirnya nyambut gawe mendino lali salate, lali kewajibane, berarti juga cinta dunia ya. Nah, lek cinta dunia, Pak,
Pokoknya nyambut mendino urusan nyambut gawe terus. Sembahyang enggak tahu, zikir enggak tahu, ngaji enggak tahu, ya dan sebagainya. Maka Kanjeng Nabi dawuh, lek wong kaya ngono iku adalah orang yang akan lupa segalanya. Lali Gusti Allah, lali ibadahe, lali kewajibane, kadang lali bojone, lali waktune, lali anake, bener? Ya. Lali kabeh. Sing penting oleh duit, sementing oleh duit, sementing oleh duit. Jadi duit ukuran satu-satunya untuk mengejar hidupnya. Ini bahaya, bisa gelap hatinya, peteng hati ini, Pak. Kenapa peteng? Sebab dunia itu bisa dari kata dana, ya, artinya dekat. Dunia itu isok teko asal kata dania yadni, artinya hina atau rendah atau nista. Makanya sesuatu yang dikejar dunia ujung-ujungnya lek ngejar dunia tok loh, Pak. Gak apa, dia lupa dengan ibadahnya, kewajibannya dengan Allah, maka hasilnya akan hina. Saksuge-sugene wong lek dielali kewajiban dumateng Gusti Allah, itu akan hina nanti. Ini enggak rahasia, banyak contoh. Banyak contoh. Ono mana wong soge itu apa enggak sombong ada. Tapi ibadah, sedekah dan sebagainya itu golek elemane menungso. Pengen dipuji-puji, aku nyumbang sakmene, pengen dipuji dan sebagainya. Itu juga maksiat. Itu juga maksiat. Nah, pertanyaannya ngeten, sing dimaksud dunia niku napa sih menurut ulama? Kok titik dunia, istilah akhirat, istilah dunia, istilah akhirat. Dunia niku napa sak benere? Nah, kula mengambil definisi yang paling mudah dari Syekh Muhammad, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi As-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1914 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan, wa kullu syai'in yashghuluka 'anillah fahuwa dunya. Segala sesuatu, kata beliau, yang menghalangi kamu dari ibadah kepada Allah, maka itu dunia. Percuma panjenengan sugih, percuma duwe jabatan tinggi, percuma duwe ilmu luas, percuma punya status yang tinggi, percuma punya nasab yang bagus. Tetapi kalau itu sampai sibuk dengan semua itu, ya, sibuk dengan semua itu dan lupa kepada Allah, maka menurut Syekh Al-Qurdi itu dunia. Nggih. Sama nyambut gawe. Istirahat nggih. Ada kira-kira istirahat, gak sholat zuhur sampean, nyangkruk warung kopi, lali sholat, maka kerjaan sampean itu termasuk dunia. Sebab ngopo? Lali nang Gusti Allah. Jadi wa kullu syai'in yashghuluka 'anillah, nggih, fahuwa dunya. Jadi segala sesuatu yang menghalangi, menyibukkan kamu kemudian lupa dengan Allah, maka itu dunia. Ya, apapun yang mengalir sampeyan itu dunia. Akhirnya mendorong terhadap maksiat, mendorong kedzaliman, mendorong perbuatan dosa. Ya, ini kalau tidak tobat atau tidak berubah, ya, ketika muncul atau datang kematiannya, ya, maka hidupnya dianggap hina dina, ya. Makanya itu kalau hati-hati. Kemudian hina dina, urusan dunia gak mari-mari, ngejar dunia harus mati. Itu hina dina, rendah, ya, di hadapan Allah. Sebab mendapat laknat dari Allah, ya. Karena apa? Dunia menjadi tujuan utama dia, ya. Tujuan utama dia. Ini sehingga kita harus hati-hati. Sebab yang mengatakan dunia niki terlaknat niku mboten kula, mboten ulama. Sing mengatakan dunia niki terlaknat adalah kanjeng Nabi. Contoh,
wonten hadis riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Ugi juga riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Niki riwayat dari Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran. Nabi dawuh ngeten para hadirin, innad dunya mal'unatun, satemene dunya itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, juga terlaknat apapun yang terkandung di dalam dunia itu. Illa zikrullahi, kejaba wong sing zikir dumateng Gusti Allah, wa ma walahu, lan kejaba wong sing walahu wa alimun wong sing alim, au muta'alimun wong sing senau, wong sing belajar. Iki kata-kata Nabi, dunia itu terkutuk, terlaknat, termasuk isinya juga terlaknat, kecuali bagi orang-orang yang berzikir dumateng Allah, wong sing alim dan wong sing belajar ilmu, ngaji dan sebagainya. Ini tidak termasuk mal'unun, terlaknat. Tiga hal niki. Jadi kalau kita termasuk salah satu yang melaksanakan tiga hal ini, itu bersyukur dumateng Gusti Allah. Panjenengan rumen gak gelem ngaji, saniki gelem ngaji, maka terjadi napa hidayah, taufik dari Gusti Allah. Kita disyukuri, Pak. Sebab nopo kita ngaji sarang-sarang niki termasuk apa? Agar dunia kita tidak dilaknat oleh Gusti Allah. Niki tiga hal penting, penyelamat dari kutukan atau laknat dunia. Lho sebab nopo wong zikir kok gak dilaknat? Sebab wong zikir selalu eling Gusti Allah. Kenapa orang alim tidak termasuk mal'unun yang dilaknat? Sebab wong alim dudukno ilmu, dudukno kebenaran, dudukno napa? Kesadaran, menunjukkan jalan kebenaran, nyidik marang Gusti Allah, nyidik marang Kanjeng Nabi, selamat. Yang ketiga muta'allimun, wong sing gelem belajar. Niku termasuk bukan bagian dari mal'unun mafiha, bukan bagian dari apa isi dunia yang dilaknat. Kita niki Pak bagian dari isi dunia kita niki loh. Tapi kita akan selamat kalau menjadi tiga salah satunya. Syukur-syukur kabeh awak dhewe wonten. Ya niki. Ini berhadir rahimakumullah. Ya. Bahkan ada imam salaf, ya, sing jenenge Imam Ibnu Abid Dunya Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 894 Masehi di Baghdad. Niku Imam Ibnu Abid Dunya niki termasuk ulama hadis besar, ya. Sama baru krungu nggih. Bukhari Muslim. Ya. Imam Ibnu Abid Dunya niki termasuk murid Imam Bukhari, murid Imam Muslim, murid Imam Abu Dawud, murid Imam Abu Hatim Ar-Razi. Bahkan beliau pernah nyantri kepada Imam Hambali. Jadi Imam Ibnu Abid Dunya niki termasuk salah satu murid dari Imam Hambali. Niki beliau berkata ngeten, nggih. Allah niku membenci terhadap ciptaannya sendiri, yaitu dunia. Jadi dunia niki termasuk salah satu ciptaan Gusti Allah, ya. Dan dunia itu kata beliau, dunia itu adalah ujian bagi orang-orang soleh, ujian bagi orang-orang soleh, juga ujian bagi orang-orang tidak soleh. Ya, karena semua ujian, ya, ujian dalam bentuk dunia. Kalau aktivitas itu hanya dilakukan golek dunia tok, ya. Contoh ngeten wonten pepatah Arab ngeten, hidup yang hanya untuk mengejar kesenangan dunia, maka itulah inti penderitaan. Jadi misalnya sampai nggo kerja mendino, ya, gak leren, Pak. Waya adzan yo gak leren, waya ngaji yo gak leren, golek dunia terus, ya. Itu tidak akan berhenti kalau menjadi watak. Alhaakumut takatsur
hatta zutumul maqabir. Bermegah-megahlah kamu, megah-megah sembarang. Cuma hati-hati, akan berhenti ketika di dalam kubur. Niki, nggih. Beliau mengatakan mengatakan Pak. Jadi ketika dunia ini menjadi ujian bagi hamba-hamba Allah, ada dua jalan. Ya. Dunia itu dijadikan tujuannya. Yang kedua, dunia itu sarana. Sarana. Ya. Sarana apa? Sarana bekal akhirat. Ya. Maka berbahagialah kata Imam Abid Dunya, wong-wong sing sugih, wong-wong sing ngejar dunia, tetapi dia tidak melupakan Allah, tetap sedekah dan sebagainya. Niki wong-wong sing beruntung kata beliau. Ya. Lah, wong-wong lek tujuane golek dunya, Pak, ya. Delok wong sugih titik iri. Delok wong sugih titik hasud. Sugih titik dengki. Maka itu akan mengundang kedengkian kalau nggak bertobat. Dikhawatirkan watak-watak dipelihara seperti ini akan menjadi watak laknat. Maksudnya sampai mati pun watak itu nggak terobati. Purun sampai dah. Bukan purun. Ya. Yo nyambut gawe cerah. Tapi ojo sampai lali Gusti Allah. Ya. Rasulullah niku dawuh ngeten, celakalah wong-wong sing hamba atau budak dunia. Celaka kata Kanjeng Nabi, nggih. Lah niki wonten riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Niki hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Pak. Hadis apa sahih. Kanjeng Nabi dawuh, Ta'isa abdud dinari, Ta'isa abdud dirhami, Ta'isa abdul khamisati, Ta'isa abdul khamilati. Celaka bagi orang-orang yang menjadi hamba dinar atau hamba emas. Celaka bagi seorang hamba ya menjadi budak napa perak atau dirham. Celaka orang-orang yang abdul khamisah. Khamisah niku adalah pakaian mewah. Senengan nggih pakaian api terus, ya pamer terus, ya ini celaka. Juga kata Kanjeng Nabi, celaka orang-orang yang abdul khamilah, wong-wong sing senengane ngumpul-ngumpul ranjang-ranjang empuk, empuk dikumpulno. Ya. Niku termasuk apa? Termasuk Kanjeng Nabi itu melaknat, ya celaka ngoten. Makanya saking bahayanya ini Kanjeng Nabi niku dawuh pesen dumateng kita sedaya. Ya ihdzarud dunya. Ihdzarud dunya. Hati-hati ya sira kabeh nok dunya. Waspadalah dengan dunia. Fa innahu aksyaru, mongko sak temen dunia itu aksyaru, mempesona. Paham ya? Mempesona. Bujuk rayu yang luar biasa. Nah niki pernah wonten wong lanang niku sowan dumateng Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tanglet dumateng beliau, wahai Ali, terangkan tentang sifat-sifat dunia. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, sifat-sifat dunia itu ada 5. Ya, ada 4 atau 5. Siji man soha fiha amina, wong sing sehat ya merasa aman. Wong sehat merasa aman. Sampai sehat, Pak, tidak ada penyakit, ya. Sampai merasa aman, ya. Ini tidak merasa aman, sehat, wah soro nih, ya. Merasa aman, sehat terus, rumangsane ngoten, nggih, sehat terus. Tapi nyun sewu, nggih. Sayyidina Ali mengatakan ngeten, nggih. Hati-hati ketika Anda dalam keadaan sehat. Sebab nopo? Ketika dalam keadaan sehat niku sering orang lupa bahwa sehatnya itu hakikatnya dari Allah. Yang kedua adalah waman sakoma fiha nadima, wong loro orang sakit merasa menyesal.
orang sakit merasa menyesal. Kenapa menyesal? Sebab golek dunya tok gak leren-leren balas sampai nggarai loro. Buat apa kita mencari dunia dengan dengan sekeras apapun, tapi kita hanya menimbulkan sakit. Wonten Pak konco kula Jakarta niku nge-grab mobil, Pak. Sedina niku penghasilannya ya Allah 400 sampai 600.000 sedina. Tapi nggih ngoten, paling kerjam nyambut gawe ini, ngejar. Pokok kejar oleh akeh. Akeh anggap ae 500 oleh 3 dina pinten? 1,5. Tapi ketika ngumpul uang banyak, ketok moto, tiba-tiba dia jatuh sakit, loro di rumah sakit, akhirnya karo ginjal lo, kurang ngombe, kepegelen. Itulah yang dimaksud ndelok dunia terus tapi gak leren. Berarti dia sibuk dengan dunianya, melupakan kewajibannya. Niki kata Sayyidina Ali napa? Orang yang sakit itu merasa menyesal sebab tidak bisa menikmati napa dunyae. Ya. Kemudian dari inilah muncul syair, Pak. Kalau kita menemukan 4 hal dalam diri kita, maka kita kata Sayyidina Ali, ya, fa anta, maka maka kamu, wallah, demi Allah, mulkun, seorang raja, wa min mulukid dunya, dari beberapa raja. Lek sampean duwe papat iki, gak duwe papat iki, Pak. Jadi Sayyidina Ali mengatakan sapa sing gak duwe papat iki no awake, siapapun yang gak punya 4 hal dalam dirinya, maka oleh Sayyidina Ali dikatakan mulkun min mulukid dunya, kaya raja di berapa raja di dunia. Napa niku? Nggih. 1. Selama kita bisa berjalan sendiri di atas kedua kaki kita dan tidak ada kursi roda atau alat bantuan lainnya, siji. Kata Sayyidina Ali, siji, sampeyan lek melaku iku jejeg, ya, kedua kakinya, tidak perlu bantuan kursi roda atau bantuan orang lain. 2, nopo? Selama kita tidur tidak pakai obat penenang, bangun tidur tidak sakit, sehat. Saya ini kata, Pak, wong tukang gak iso turu gara-gara mikir apa? Ayo, mikir utang dunia, bukan? Ya. Kenapa utang? Sebab ngejar kebutuhan sing gak patek penting. Sampeyan tingali wong-wong sing utang-utang niku wae rata-rata, gak kabeh, rata-rata mengejar kebutuhan yang tidak penting. Contoh, sampeyan namun duwe sepeda pancal, misalnya nggih, wis iku digawe nyambut gawe pokoke iku. Terus sampeyan tak tuku sepeda ya, tak motor, dan itu melebihi kebutuhannya. Akhirnya pontang panting. Nih. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, selama kamu buang air baik kencing atau berak, sampai tidak dibantu orang lain sehingga orang lain itu menyingkap badan sampeyan, terlihat auratnya. Yang ketiga. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, selama kamu sehat wal afiat dalam kehidupanmu, beliau mengatakan fa anta wallah mulkun min mulukid dunya. Lek sampean ganti papat iki ya, contoh mau melaku sehat wis kate bantuan kursi roda, mangan wis gak aneh-aneh, mosok mangan kentang ya. Iya. Kalau nggak ada konco, Pak, juragan kelopos sowoge tok wetan kono. Iya.
golek wah pokoke dodolan kula apa kirim kono sampai ekspor nih ya Allah. Sampai masuk nak swalayan mall-mall niku klopo niku degan niku kayak merek. Apa terjadi ya? Setelah sugih akhirnya kena apa? Diabetes. Duwe akeh tapi mangan kentang. Kok oleh liyane. Buat apa? Nih kan? Buat apa? Makanya wong sehat iku dianggap raja. Ya raja. Ya niki. Lo turu, kasih turu. Lek turu obat penenang. Tangi turu remek. Aneh kan? Harusnya tambah sehat. Lek ngoyoh ngeseng dituntun, sik dicekeli. Ya, mangan ya. Mungkin ini yang kata Sayyidina Ali, sapa sing ganti papat ini dalam hidupnya, maka dia seperti raja di dunia. Ya. Nomor 3 sifat dunia kata beliau wa manif taqara fiha hazinah. Orang fakir merasa sedih. Ya. Sifat dunia. Jadi ketika wong miskin fakir iku gak duwe atau gak duwe dunia, sedih tok pikirane. Sedih tapi gak gelem berusaha nyambut gawe, gak gelem berusaha untuk kerja atau aktivitas apapun sing nekakno duit yang halal. Akhir sedih tok, gak lapo-lapo, akhirnya jaluk Pak. Gak gelem nyambut gawe. Ya. Kemudian wa manistaghna fihi fatina, dan orang-orang kaya merasa terpesona. Wong sugih iku ya duwe akeh terpesona. Ya, inilah yang sebabnya dia lupa kepada Allah. Lali, Pak. Ya, lali nang Allah. Kadang-kadang sugih ketok loman, sumbang kono, nyumbang kene, nyumbang kono, nyumbang kene. Tetapi ya kita belum tentu lihat hatinya, apa ikhlas atau tidak. Apakah lillah atau karena manusia atau pamer hartanya, wallahu a'lam. Nggih niki. Lah kemudian berhadir rahimakumullah, pertanyaannya ngeten, apakah wong Islam, wong mukmin itu gak oleh sugih? Sebab sugih dunia itu nggarai perkara napa niku wau, nggih, keburukan dan sebagainya. Keliru, nggih. Ulama wong sugih, wong alim itu kata Gus Bah kudu sugih. Nggih, kudu sugih, gerakan kiai sugih. Kudu sugih kata Gus Bah. Kenapa? Sebab lek dunia harta, jabatan atau apapun tidak dipegang orang-orang soleh, wong-wong alim, itu pasti diperuntukkan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan, untuk nopo, untuk kebaikan. Niki. Jadi kita harus punya uang, ya, harus punya uang, tapi semampunya. Gak mampu ya, terus golek-golek liyane marin ya. Oleh wong fasik gak salat, lali Gusti Allah, maksiat tok isin tapi sugih, bahaya itu. Sebab dunia digawe maksiat, digawe durhaka, digawe maksiat durhaka. Jadi hartanya itu menjadi fitnah, ujian. Dan rata-rata sampean tingali Pak, kula mboten ngomong niki kata contoh. Wong lek sugene iku gak perkara halal atau sugene gak lali Gusti Allah, maka akhir hidupnya akan menjadi fitnahnya, napa ujiannya. Siji, bojone melayu, loro, anake ngelawan. Hati-hati, wong sugih iku penyakit tambah akeh. Wong sugih niku Pak gemboke ana 7. Lek wong gak pada sugih, gemboke siji, aman. Lho kok 7? Lho, coba sampeyan tingali duwe berlian, duwe emas, dilebokno laci. Laci jeroe laci gede digembok, dikunci. Laci gede jero lemari digembok lemarine. Lemari jero kamar dikunci kamare. Kamar nang ndukur dikunci ngisor, mencoba lawang ngarep dikunci, gembok pager dikunci, 7 lapis kunci. Wedi kilangan.
Ya, wedi kehilangan. Niki jadi kekayaan itu akan menjadi fitnah bagi siapa saja. Kiai kudu sugih. Ini saya setuju dengan Gus Baha ya, bahwa ulama, kiai, orang-orang alim, orang soleh harus kaya. Loh, kok iso ngoten? Nyun sewu, sampe tingali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku dikelilingi wong sugih-sugih, Pak. Sampe tingali nggih sahabat Nabi sugih ya. Abu Bakar As-Siddiq sugih. Umar bin Khattab niku nggih sugih. Utsman bin Affan nggih sugih. Ali Abi Thalib nggih sugih, nggih. Kemudian Tolha bin Ubaidillah sugih. Zubair bin Awam mantunya Abu Bakar sugih. Nggih. Sa'id bin Abi Waqqas sugih. Sinten malih? Nggih. Sa'id bin Zaid sugih. Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah juga sugih. Oh, akeh sugih, Pak. Akeh sing sugih nyata yang bantu dakwah Kanjeng Nabi. Ulama-ulama ya banyak sugih dulu. Contoh, pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 676 Masehi di Baghdad. Niku sugih, Pak. Beliau itu pedagang besar, ya, pedagang besar, pedagang sukses, terutama pedagang sandang, ya, pedagang sandang. Beliau termasuk orang importir kain-kain di seluruh negara, importir kainnya gak sembarangan, kain sutra. Oh, Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, ahli hadis, ahli fikih, pedagang besar. Contoh malih Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani rahimahullah sing wafat tahun 805 Masehi di Iran niku murid Imam Hanafi, sugih, Pak. Ya. Ono malih pendiri mazhab Maliki yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi, sugih, Pak. Ya. Wonten malih yang masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an sing wafat tahun 1166 Masehi di Baghdad, sugih, Pak. Malah wong ngaji sangone. Lho, wong ngaji sangone. Iki kaya niru aku, Pak. Kaya niru. Ya, kaya niru. Bahkan santri mulih disangone. Wong ngaji keimangan. Masya Allah, sugih Syekh Qadir Al-Jilani. Wonten malih Imam Hasan As-Sadzili nggih sugih. Nggih, kemudian Imam Ibnu Sina, bapak kedokteran, ikut juga sugih. Imam Ibnu Taimiyah sugih. Ulama tasawuf sing joget muter niku Imam Jalaluddin Ar-Rumi nggih sugih. Nggih, termasuk Imam Muslim rahimahullah, ulama hadis sahih ya, niku nggih sugih, Pak. Imam Muslim rahimahullah kok saged sugih? Beliau punya banyak toko. Imam Muslim niki punya beberapa toko dan cabang tokonya di mana-mana di Nesebur Iran. Sugih, tapi jadi ulama besar. Jadi itu menunjukkan apa? Masya ulama jangan menggantungkan diri dengan agamanya. Maksudnya ojo dodol agama. Paham nggih? Ulama biyen iku, Pak, nyun sewu, itu ketika dakwah memberikan ilmu, gawe majelis, itu enggak golek duit dan enggak mau dibayar. Malah mereka yang mengeluarkan uang. Mosok ceramah titik njaluk bayaran, nggih. Ngasih titik njaluk bayaran. Akhirnya ceramah, khotbah, macam-macam sifatnya agama digawe pekerjaan. Nah, karena pekerjaan dari agamanya itulah dia al-mu'allaqah, dia tergantung gitu, dari itu. Akhirnya tergantung, dia muncul ketamaan, tamak. Contoh ngeten. Wong aku gak diundang maneh kali duwit. Pokoke sesuatu ndungani wong, mimpin bancaan selamatan ya. Pikirane duit. Lek wong liya mimpin mutung. Waduh.
Karena apa? Dia dunianya tergantung kepada menjual agama. Makanya nyun sewu, sing biasa nyun sewu nggih. Sampeyan nggih kedele misalnya nggih. Terus dadi wong alim, tetep kedele. Karena alim wong ilmu kono kaitan ambek dunya. Nggak ada. Ya ada lah, cuma lek wong cerdas itu tidak bisa ya. Contoh, saat durung dadi ustad iku dodol tempe keliling. Dadi ustad terkenal akhirnya mengandalkan amplop. Paham nggih? Mimpin sholawat pikirane amplop. Mimpin donga pikirane amplop. Mimpin manakib pikirane amplop. Pokoknya aktivitas agama ku diamplopi kabeh. Aku dodol tempe leren. Ini enggak benar. Ya, ini lebih bahaya sebab ketamaan perkara agama lebih bahaya. Mbah Maimun Zubair rahimahullah nanti dawuh ngeten. Sing dadi guru madrasah tetep guru madrasah, nggih. Tapi ojo tamak. Artinya sing ngajar ngaji ojo tamak. Apa maksudnya? Ojo ngandalo ngajine, ojo ngandalo guru madrasah untuk ngejar dunia, untuk ngejar bayaran tok. Lek kepingin gak tamak, kata Mbak Maimun, sampai nyambut gawe yo. Paham ya? Sing terus sate. Ngajar ngaji. Beda. Ya. Jangan kemudian berubah. Ini nanti timbul ketamaan, Pak. Akhirnya agama digawe napa? Digawe wasilah golek keduniaan. Wis diundang wong oleh bayaran, sik lungguh dadi rumangsa ahli agama. Dobel niku. Wonten ngoten niku. Wonten. Aja berubah, nggih. Sing dodol kaya Imam Hanafi, ya, ngaji dodolan kaya Imam Muslim rahimahullah, nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Wonten kisah ngeten. Kisah Imam Syafi'i nggih rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Mesir niku ketika mondok di Imam Malik di Madinah. Kaget. Duh kok kaget. Sebab Imam Malik niki adalah salah satu wong sugih di Madinah. Sugih. Pakaiane apik-apik, larang-larang. Terus serbane iki larang-larang. Aksesoris digawe larang-larang. Omaya mewah. Wis pokok intine sing digawe sing nggone mewah kabeh. Nggih. Nah niki. Lah singkat cerita ya Imam Syafi'i mengatakan, "Oh, ulama kok sugih." Dijawab oleh Imam Malik, "Lek dunya iki dititipno wong sing alim, wong sing bener, wong sing saleh, maka dunia itu akan menempatkan diri dalam kebaikan dan kemaslahatan. Tapi lek dunia iki dititipkan wong sing fasik, wong sing maksiat, nggih, maka dunia itu menjadi napa? Sumber bencana." Paham nggih? Sumber bencana. Niki. Lah kemudian setelah mondok dari Imam Malik, Imam Syafi'i niki wis dikon leren, wis wayahe leren. Ana murite Imam Hanafi, jenenge Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah sing wafat tahun 805 Masehi di Baghdad. Wis merono, mondok rono. Itu tidak hanya ngongkon toh, Imam Malik itu mengantarkan Imam Syafi'i dengan kendaraan yang mahal, jaran. Nah, toto terminal Madinah ditumpakno, ya, dibayari kabeh ambek Imam Malik. Singkat cerita sampai di Baghdad itu ke rumahnya Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kaget Pak Imam Syafi'i. Loh, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketok mejoe lho, meja tamu bek duwe kok. Tumbuk-tumbuk. Ulama nih. Imam Syafi'i ngene. Suudan, muncul suudan. Ulama kok mesugih, ulama kok kedunyan. Mungkin gitu mungkin ya waktu itu. Ngerti ulama niki, celuk. Rene.
Sampean kok ngerasani aku. Sampean jangan kaget. Lah sampai yang ngerasani aku, ngelakno aku, contoh nggih. Wis ngene ae. Duwe iki terno kekno nang wong sing tukang mabuk. Duwe iki terno nang tukang ahli maksiat. Ngoten Imam Asy-Syaibani. Napa jawaban Imam Syafi'i? Jangan. Nanti uang duwe gak manfaat. Nah, berarti uang yang dipegang orang-orang soleh, ulama dan orang alim itu membawa manfaat. Paham nggih? Membawa manfaat. Nggih, niki. Makanya sinten mawon sing nyambut gawe, sing bisnis dan apapun, ya, tetap jangan lupa Gusti Allah. Harus cerdas finansial, cerdas nyambut gawe, juga cerdas spiritual. Jangan sampai meninggalkan kewajiban agama. Ojo lali sedekah. Paham ya? Lali sedekah. Kemudian cerdas finansial, cerdas nyambut gawe, cerdas spiritual, maka bagian teko cerdas akhirat. Ya, sebab gak lali Gusti Allah. Makanya ini yang dikatakan bahwa wong Islam, ulama, orang alim itu kudu sugih, Pak. Kudu sugih. Mengapa sugih? Sampeyan tingali. Ibadah-ibadah no Islam niku sing butuh duit kathah mboten? Sedekah butuh duit. Jangankan sedekah, nggih kelambi guys sembayang lho butuh tuku. Korban ya butuh duit, haji, umrah butuh duit, bangun mushola, bangun masjid butuh duit, nyantuni anak yatim, janda miskin, fuqara, masakin, musibah, bantuan musibah ya butuh duit. Jadi banyak sama silaturahim kemana-mana juga butuh bensin, butuh duit. Ya, sampai berjuang di sosial, di agama juga butuh duit. Nukono sego, nukono ngombe, rokok dan sebagainya butuh duit. Ya ini sehingga sampai sholat wajib nih. Maka jika tidak ada masjid di daerah tertentu, maka wajib bangun masjid. Butuh duit mboten? Butuh duit. Lek masjid pengen dadi, butuh wong sugih mboten? Butuh. Wis apa-apa, Pak, masih wong sugih. Aku 10 juta ngarep wong akeh. Wis jarno ya, Pak. Sebab kita butuh wong sugih. Mbok niate pamer, apa biarkan. Iku urusan nek Gusti Allah. Jangan kemudian pamer. Ojo, Pak. Wis biar dungakno malah ya Allah, muga-muga sedekahe ikhlas. Muga-muga sedekahe barokah. Ngoten. Ojo jawab, nang sugih. Nama mayar mboten. Ojo sampai kuwatir lesan kita keluarkan balik awake dhewe. Hati-hati ya, balik awake dhewe. Ya. Itu namanya mata jahat. Lek wong India, mata jahat. Ya. Nah, ibadah puasa pun butuh duit. Apa sampean gak buka? Apa gak sahur? Apa gak ngeki wong buka-buka mau? Apa gak ngeki takjil? Kan gitu. Ya, juga butuh duit. Jihad bi amwal paling abot. Jihad dengan harta paling berat. Coba sampai misalnya ya, Pak, ono sumbangan 50.000 biji. Situ Pak, ono sumbangan sego bungkus 5. Sampai milih duit 50 sego bungkusan. Ayo, sego bungkusan kan? Padahal dihitung podo-podo ndak 50.000. Tapi apet duit iku. Makanya di Quran itu yang jihad pertama kali dikatakan apa? Bi'amwalikum, dengan hartamu. Baru bi'anfusikum dengan jiwamu. Lah iso dengan hartamu dengan jiwamu. Sampai dua ilmu, sebarkan ilmu. Sugih dengan uangmu, ya. Berjuang dengan dirimu. Ini sempurna. Ya, makanya wong jihad, wong sedekah, wong jihad itu paling apet dengan harta, ngegem kok petinju kan. Lah rapat masjid yo kan. Mau kata cemplung muni. Itu akeh wong kakek omong tapi gak iso mutekno, ya. Iku. Ini pada rahimakumullah. Lah, sekarang ini akhir zaman, ya. Akhir zaman itu malah ulama-ulama kita dulu memperingatkan kita. Akhir zaman ini juga ujian agama kita.
Makane wong muslim kudu akeh sing sugih. Kudu duwe. Kanjeng Nabi dawuh, Pak. Dari riwayat sahabat Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an. Niku riwayat saking Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 19 Masehi di Isfahan Iran dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Juga riwayat Imam Al-Haythami rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi di Mesir dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi dawuh, "Idza kana fi akhiriz zaman," ketika datang akhir zaman, "la budda linnasi fiha minad darahim wad dananiri yuqimur rajulu biha dinahu wa dunyahu." Di akhir zaman nanti manusia tidak lepas atau harus punya dinar dan dirham. Harus punya uang maksudnya. Ya. Kenapa? Sebab dengan uang itu ia akan menegakkan agamanya, menegakkan dunianya. Niki. Jadi sampean berjuang misalnya, sampean tapi gak ada duit. Beda dengan orang berjuang duit. Beda. Ya. Beda. Nah, maksudnya Imam Al-Munawi ngeten, maksudnya sing wafat tahun 1621 Masehi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir beliau mengatakan wong Islam lek saged atau sebagian dari wong Islam kalau bisa kudu sugih, kata beliau. Ini ulama Syafi'i, Imam Al-Munawi rahimahullah. Bukan sebab wong sugih itu bukan sesuatu yang tercela. Ya, bukan tercela. Keharusan membela agama sekarang ini kudu duit-duit, Pak. Betul? Sampeyan ngaji. Misalnya, medsos dikuasai orang Wahabi. Medsos dikuasai wong Salafi. Misalnya nggih. Sing ngarani bid'ah, sesat, kafir, neraka. Lah kita ingin juga mengcounter mereka dengan medsos. Pertanyaannya, apa gak butuh pulsa? Yo, nyun sewu, online ngaji, online mendina online, apa gak butuh pulsa? Ngoten. Lelek pulsa kali wong sing bebelan biasa yo, waduh, Pak. Ya. Kadang-kadang jutaan, kadang-kadang atusan ewu, entek niku. Lah niki contoh. Jadi menegakkan agama akhir zaman itu dengan uang. Biar apa? Biar agama tidak direndahkan, agama kita tidak dihina, agar agama tidak menjadi tujuan dunia bagi orang-orang yang sok agama. Ya, kita harus membangkitkan Islam dengan dunia kita. Ya, karena sahabat Nabi juga begitu, paham nggih? Juga begitu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ya, kemudian Nabi juga pesan kepada Sayyidina Ali, ya, la yazal ngantuk dah. Ngantuk. Kerja. Oh, baik. La yazalu dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya. Ya. Nabi dawuh, Pak. Niki dalam kitab pesannya Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali. Ya, agama dan dunia la yazalu dinu wad dunya. Agama dan dunia senantiasa tetap berdiri tegak dengan keduanya, ya, tegak keduanya dengan 4 perkara syaratnya. Siji napa? Wong sugih sing gak pelit. Jadi agama kita itu akan tegak berdiri dengan 4 syarat. Siji, wong sugih sing loman. Loro, wong bodoh gak kakean cangkem. Wong bodoh gak sombong, gak keminter. Saiki akeh wong iso ngimami wis sombong. Rumangsa pinter, rumangsa alim. Ya, rumangsa paling pinter sehingga harus nurut. Tapi kosong ilmunya, ada itu. Banyak. Atau para ulama menyebarkan ilmunya. Yang keempat, fakir miskin yang tidak menjual agamanya. Maksudnya fakir miskin ini kan? Pokoknya oleh duit meskipun haram, itu orang miskin. Ya.
Empat ini ya kalau masih ada ya di zaman itu maka agama akan tegak berdiri. Makanya suki-suki penting, Pak, dijak dakwah penting, dijak berjuang penting. Nggih. Niki. Nah, lek ana wong ana ustad, ana ulama sing bener-bener berjuang nggih, kemudian sugih, sampe aja iri, aja dengki, aja hasud. Sama dongakno ya Allah, mugi-mugi kiai iko, ulama iko nggih, tetep sehat walafiat, ngei petunjuk, ngei ilmu, ngei macam-macam ten umat, ngoten kudu ndonga. Sinten malih, Pak? Siapa lagi yang bisa melakukan? Paham ya? Sebab banyak orang yang pinter, nyun sewu. Teman-teman saya di pondok dulu akeh yang pinter kitab, akeh. Tapi mengapa dia nggak mampu untuk menyebarkan ilmu tengah masyarakat? Sebab gak sugih. Ini fakta ini. Fakta ini. Ya, itu. Ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, nggak perlu dengki, nggak perlu iri, sama dongakno nggih. Sama dongakno. Nah, karena sampean donga iku mau insyaallah malaikat ngamini sampean, balen sampean. Lek gak balen sampean nang anak sampean. Nang putu sampean. Wis niki kula yakin, lek jenengan donga terus, Pak. Ya Allah muga iku barokah mungkin. Anak putu sampean dadi sugih. Sebab ikhlas ndonga bagi orang lain. Ngamberin anak sampean. Sampai misalnya ndonga, ya Allah sugih. Tapi sampai enggak sugih. Ya aja putus harapan. Kenapa? Donga itu bakal amber anak putu sampean. Ya, ini. Jadi itu, Pak. Jadi kan Nabi dawuh, nikmal malis sholihu lil mar'is sholihi. Harta yang baik itu dipegang oleh orang-orang soleh. Sebab dia berjuang. Digawe berjuang, kayak nyumbang masjid, digawe nyebar sholawat, nyebar ilmu, nyebar kebaikan dan sebagainya. Niki bagus tangan orang-orang soleh. Nah, terakhir, nopo itu akhirat? Mau dunia nggih? Sekarang nopo itu akhirat? Ya. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah sing wafat tahun 1914 Masehi di Mesir, nggih, mengatakan wa kullu syai'in yu'inuka 'ala tawajjuhi ilallah fahuwa ukhrah. Beliau mengatakan segala sesuatu yang membantu kamu dalam menyerahkan diri atau beribadah kepada Allah maka itu akhirat. Maka itu akhirat. Jadi akhirat itu, Pak, bentuknya enggak kemudian muni nak surga, muni neraka. Bukan, itu hanya pahala, bentuk thawab. Bentuk kembali kita. Tetapi untuk jalan ke akhirat yang kita miliki itu adalah akhirat kalau benar dalane. Setiap sesuatu yang digunakan untuk mencari ridha Allah, ibadah di batang Allah, maka itu akhirat, kata Syekh Amin Al-Qurdi. Sampai di jabatan, sampai duwe ilmu, sampai duwe status sosial, sampai duwe nasab yang mulia, sampai duwe dunia. Lah kelima ini sampai jadikan untuk sarana ibadah, sarana untuk agama, sarana untuk perjuangan, untuk sosial, untuk kemaslahatan umat, maka itu akhirat sampean. Itu akhirat sampean. Enggak usah nunggu meneh kau. Sudah ada sebenarnya dalam diri kita ajaran ini. Jadi jabatan ikut akhirat kita, lihat digawe keapian. Paham ya? Ilmu itu akhirat kita untuk kebagusan. Harta itu akhirat kita untuk sedekah. Niki termasuk akhirat, ya. Tidak kemudian akhirat dunia itu yang besok. Cuma untuk menggapai akhirat butuh sarana, betul nggih? Butuh sarana. Itu akhirat. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Tandur seagak-agak, bakal panen. Panen gak nang dunya sampean. Dia enggak dibales lah kali Gusti Allah. Nok kuburan sampean panen, nok padang mas sampean panen, ya. Nok akhirat sampean panen. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi kullu ma khalaqa fid dunya fayumkinu an tazawwada minhu lil akhirah. Segala sesuatu yang diciptakan di dunia dapat digunakan untuk bekal di akhirat. Paham ya? Jadi untuk ngejar akhirat gak usah mikir ada wis urus Gusti Allah.
akhirat kita adalah jabatan kita, harta kita, status sosial kita, ilmu kita digunakan untuk kepentingan agama, untuk golek ridhone Gusti Allah. Itulah akhirat lah. Ya, itulah akhirat. Ya, nggih. Pun ya, paham ya? Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahiyyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.